Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan teori motivasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pengaruh lingkungan sekolah ya terhadap motivasi. Nah, sebelum kita menuju kepada kira-kira apa pengaruhnya ya lingkungan sekolah itu terhadap motivasi peserta didik ya, yang pertama kita perlu mengerti dulu tentang apa itu motivasi ya. Motivasi itu berasal dari kata motif ya, yang diartikan adalah upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika di dalam diri seseorang itu terdapat upaya ya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, itu namanya ada motif ya, itu namanya ada motivasi. Nah, berasal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dan mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi ketika seseorang itu tergerak, terdorong untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itulah yang namanya motif atau motivasi. Motivasi sebagai, menurut W.S. Winkel ya, motivasi itu sebagai proses ya. Di sini ketika seseorang itu mengatakan termotivasi ya, itu ada prosesnya. Kenapa itu disebut sebagai motivasi? Yang pertama, ketika ada intensitas ya, intensitas dalam mencapai sesuatu. Yang kedua, ketika ada arahan, jadi kegiatannya, perilakunya itu terarah kepada tujuan atau suatu tujuan tertentu. Terus kemudian ketika ada ketekunan usaha ya untuk mencapai suatu tujuan ya, itu namanya motivasi. Jadi Winkel menyatakan bahwa motivasi ini suatu proses intensitas, proses arahan ya atau mengarah pada sesuatu, kemudian proses ketekunan usaha ya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi memang ada prosesnya ya kalau kemudian kita mengatakan termotivasi ataupun motivasi. Nah, jadi ketika seseorang itu termotivasi ya, mereka tentunya akan lebih intens melakukan sesuatu, akan lebih terarah melakukan sesuatu, akan lebih tekun untuk melakukan sesuatu ya untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi serangkaian usaha apa? Usaha intensitas, usaha arahan, usaha ketekunan ya, untuk mencapai suatu tujuan, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Jadi kalau ada usaha-usaha ya untuk mencapai tujuan ya, yang mana usaha-usaha itu menyebabkan seseorang itu ingin ataupun mau melakukan sesuatu, itu namanya motivasi. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang yang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Jadi dorongan seseorang untuk melakukan usaha itu namanya motivasi. Dan seseorang kalau kemudian termotivasi, maka bisa tercapai prestasi kan gitu. Ya, seseorang melakukan suatu usaha karena ada motivasi. Jadi kalau seseorang itu tidak ada motivasi, maka dia tidak akan melakukan suatu usaha, tidak akan ada suatu dorongan usaha, dan tidak akan mencapai prestasi ya. Maka motivasi ini penting ya bagi individu atau bagi konseli ya.
eh, secara umum ya dapat dikemukakan bahwa siswa akan dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi terkait dengan motivasi ya secara umum ya peserta didik atau siswa itu akan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Lah, faktor internal yang mempengaruhi motivasi faktor internal ya seseorang untuk kemudian melakukan sesuatu ya bukan yang mempengaruhi motivasi, tapi seseorang itu bisa melakukan sesuatu ya itu karena dua faktor ya. Misalnya kita contohkan adalah prestasi belajar ya. Seseorang itu bisa memiliki prestasi belajar yang baik ya itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Faktor internalnya ya seseorang bisa termotivasi untuk belajar ya, itu yang pertama ada kondisi fisiologis dan psikologis siswa. Jadi kalau siswa itu kok sehat badannya, fisiknya sehat, psikologisnya atau jiwanya, maka dia akan rajin belajar ya, rajin melaksanakan sesuatu ataupun tergerak, terdorong untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak sehat, psikologisnya juga tidak sehat, maka dia akan malas ya melakukan apapun. Nah, kondisi fisik meliputi di sini ya, yang namanya kondisi fisik atau fisiologis itu kondisi tubuh ya, kesehatan ya, tubuhnya itu dalam artian ya normal ya, terus kemudian sehat ya, terus kemudian berfungsi seluruh panca indera. Kalau kemudian kondisi tubuhnya mungkin tidak baik, kesehatannya kurang, kemudian panca inderanya kurang bekerja dengan baik, maka seseorang itu akan malas, cenderung malas untuk melakukan sesuatu. Nah, kondisi psikis ya itu mencakup intelijensi ya. Jadi kalau seseorang intelijensinya kurang, ya akhirnya dalam belajar dia juga males ya. Perhatian, kalau perhatiannya pada sesuatu kurang ya dia juga akan males. Minat ya, bakat, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik. Jadi itu adalah beberapa faktor utama ya yang kemudian mempengaruhi tindakan atau perbuatan peserta didik ya, termasuk dalam hal belajar ataupun dalam hal karir dan lain sebagainya. Itu internalnya. Kemudian sedang faktor eksternalnya itu terdiri dari kondisi lingkungan ya yang akan kita kaji, yaitu lingkungan sekolah khususnya. Kemudian instrumental input ya. Yang kedua itu instrumental input antara lain kurikulum, guru, sarana prasarana, laboratorium dan juga media pembelajaran. Jadi itu faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi peserta didik untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk kemudian berprestasi dalam belajar. Nah, sekarang kita bahas lingkungan sekolah ya. Tadi jelas bahwa lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang kemudian mempengaruhi perilaku peserta didik ya, ataupun mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Nah, lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal ya, tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik ya. Ini menurut pendapatnya Pak Tulus ya. Selanjutnya ya, menurut Muhammad Sa'roni ya, lingkungan sekolah yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Jadi tempat proses pembelajaran dilaksanakan itu disebut lingkungan sekolah. Terus kemudian menurut Pak Samsu Yusuf, lingkungan sekolah merupakan segala lingkup pendidikan formal yang dapat memberi pengaruh dalam membentuk sikap seseorang dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi pendidikan formal yang kemudian bisa membentuk sikap,
bisa mengembangkan potensi, ya, itu yang disebut sekolah menurut Samsu Yusuf. Kemudian menurut Hasbuwah, ya, yang dimaksud dengan lingkungan sekolah adalah pendidikan yang diberikan kepada seseorang dengan cara yang sistematis, teratur, serta dapat mengikuti syarat-syarat yang diikuti dengan jelas dan juga ketat. Jadi pendidikan yang diberikan kepada seorang ada sistematis karena ada kurikulumnya, kemudian teratur, ya, ada aturannya, kemudian memenuhi syarat-syarat yang harus diikuti, ya, ada syarat-syaratnya, ada aturannya dan lain sebagainya, syarat-syarat jelas, syarat-syaratnya ketat, ya, itu yang disebut sebagai lingkungan sekolah. Lah indikator, ya, disebut sebagai lingkungan sekolah. Menurut Sa'roni membagi dua indikator lingkungan sekolah. Yang pertama adalah lingkungan fisik dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Lah lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberikan peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegeraan pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang mungkin membosankan. Jadi lingkungan fisik, ya, sekolahnya itu, ya, bangunan, kemudian sarana prasarana, kemudian taman dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial itu berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan belajar. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan terjadinya interaksi para peserta didik untuk berinteraksi secara baik dalam proses pembelajaran. Jadi kalau lingkungan fisik, ya, tadi bangunan fisik, sarana prasarana, kalau lingkungan sosial lebih pada interaksi antar personil, ya, interaksi antar peserta didik, interaksi dengan guru, interaksi dengan kepala sekolah, ya, itu bagaimana interaksinya. Kalau baik, ya berarti lingkungan sekolahnya baik, ya. Terus kemudian peran, ya, lingkungan sekolah atau pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi. Nah, lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi yang mempengaruhi motivasi itu kan banyak. Tadi ada eksternal maupun internal, ya. Nah, di sini lingkungan sekolah itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, ya. Dia merupakan faktor eksternal, ya. Terus menurut Hamzah B. Uno, ya, pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh pengaruh lingkungan. Jadi motif, ya, ataupun motivasi itu biasanya muncul, itu biasanya dibentuk setelah setelah individu itu melihat, ya, lingkungannya seperti apa. Dia ingin berprestasi misalnya. Kalau kemudian lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang yang memang pintar, makanya dia kemudian belajar dengan giat. Dia ingin menjadi pribadi yang baik misalnya, karena memang lingkungannya adalah pribadi-pribadi yang baik. Makanya di dalam Islam, ya, itu salah satu tombok hati, ya, itu ada yang namanya berkumpul dengan orang yang soleh, ya. Jadi ini jelas, ya, karena lingkungan itu bisa mempengaruhi, ya, motivasi ataupun motif seseorang. Nah, oleh karena itu motif individu untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki dan diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain melalui pengaruh lingkungan. Nah, makanya, ya, kalau kita kemudian ingin, ya, mengembangkan, ingin memperbaiki, ya, ingin merubah individu tersebut, maka bisa melalui lingkungannya dirubah terlebih dahulu. Ciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang kompetitif, ya, lingkungan yang baik, ya, agar kemudian muncul motif individu untuk melakukan sesuatu yang kondusif, yang baik, yang berprestasi, ya, yang kompetitif, ya. Terus selanjutnya, ya, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap motivasi peserta didik.
Yang pertama adalah penelitian Sumanto, ya, bahwa lingkungan sekolah memengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi menurut penelitian beliau, lingkungan sekolah itu bisa berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, ya. Ada banyak, ya, ada juga penelitian, ya, karena sarana prasarana bagus, lingkungannya bagus, damai, sejuk, dan lain sebagainya, terus kemudian harmonis, ya, damai, ya, terus kemudian peserta didiknya motivasi belajarnya meningkat, ya, banyak, nanti bisa dicari-cari, ya, penelitian itu. Nah, salah satunya adalah penelitian Sumanto ini. Nah, oleh karena itu motivasi sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau kita ingin tujuan pendidikan tercapai, ya, maka kita harus memotivasi peserta didik kita, ya. Itu. Terus yang selanjutnya lingkungan, ya, ataupun environment meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan manusia, perkembangan dalam kehidupan. Jadi lingkungan itu sekali lagi bisa mempengaruhi, bisa menumbuhkan, bisa mengembangkan kehidupan manusia, termasuk lingkungan sekolah, ya, bisa mempengaruhi tingkah laku, bisa mempengaruhi pertumbuhan, bisa mempengaruhi perkembangan, bisa mempengaruhi kehidupan peserta didik. Nah, lingkungan terdekat yang ada di sekitar individu lah yang paling berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan tingkah laku seseorang. Jadi lingkungan yang seperti apa yang kemudian paling berpengaruh, kan gitu, pada pertumbuhan tingkah laku? Ternyata adalah lingkungan terdekat yang ada di sekitar. Kalau kita ngomong peserta didik, ngomong siswa, maka lingkungan terdekat adalah lingkungan sekolah yang paling berpengaruh dan paling mampu membentuk pertumbuhan tingkah laku seseorang. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ya, lingkungan belajar yang kondusif akan berfungsi sebagai penunjang bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, sehingga belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, ya. Itu oleh karena itu sebagai guru BK, ya, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar supaya apa? Agar supaya bisa menunjang, ya, terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, ya, sehingga pembelajaran siswa, proses belajar siswa itu lebih bermakna dan menyenangkan. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.